Franz Ferdinand dibunuh sama siapa? Serbian. Serbian nationalist gitu ya. Jadi peluru pertama yang mengawali Perang Dunia Pertama adalah nasionalis Serbia tadi. Nah, yang itu menandai turunnya dua anggota dari Concert of Europe. Dan apa yang terjadi ketika terjadi keruntuhan balance of power? Perang dong. Di Concert of Europe ini kan ada 5-6 pemain besar Eropa yang kekuatannya hampir seimbang, yang kemudian mereka menjaga keseimbangan di antara mereka. Itu strategi tiga kerajaan. Kalau ada yang terlalu kuat ekspansinya, sama yang lain direm. Betul. Gitu. Jadi kenapa Perang Dunia itu menjadi sesuatu yang memberikan perubahan yang sangat signifikan? Justru karena salah satu faktornya adalah bagaimana dia itu terjadi secara unpredictable. Tapi bukan berarti nggak bisa ditebak. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Reading Chamber, tempat yang asik buat para pencinta buku untuk belajar hal-hal baru. Hari ini kita akan belajar hal yang saya sebenarnya udah tahu sedikit banyak gitu ya, karena suka banget dulu baca koran dari kecil, terus juga suka baca-baca kalau dulu Dunia Dalam Berita ya, Mas Pram, saya suka banget tuh kalau berita-berita luar negeri. Nah sekarang serius kamu nonton Dunia Dalam Berita? I like it. Waktu masih yang kecil. bener. Jam 9 malam. Jam 9 malam tuh. TV mati. Nah, habis itu kami disuruh tidur. Tidur kan. Itu benar. Nah, jadi hari ini kita mengundang si paling ahli International Relation HI, yaitu adalah Sofwan Albana Khoiruzad. Ini ada cengkoknya. Ada dong. Si paling ahli ini agak berbahaya klaimnya. Tapi yang saya pasti tidak berani mengendorse klaim-klaim semacam itu. Yang pasti Bang Sofwan more knowledgeable than both of us. Pretty sure about that. Itu for sure kalau itu udah pasti. Nah, yang terahli di ruangan ini saja dia. Itu juga belum tentu. Masa sih? Enggak lah, enggak berani. Debat itu harus dimulai dengan kesadaran bahwa kita semua punya argumen yang sama-sama bisa diuji dan ditanya. I love it. Oke. Jadi kita langsung mau mendengar nih sebenarnya Sofwan nih apa, keahliannya apa gitu. Kita pengen kenalan dulu lah. Dan mungkin bisa cerita apa nih kira-kira akan mulai bahas ya di hari ini gitu. Silahkan perkenalkan diri Bang Sofwan Albana. Terima kasih Bung Pras dan Bung Pram. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Sofwan Albana Khoiruzad, atau kadang disingkat Sofwan ABCD. Ada D-nya kecil. Di belakang. Saya sehari-hari menemani teman-teman mahasiswa di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, untuk belajar memahami dunia kita yang berubah dengan semakin cepat dalam kajian hubungan internasional. Fokus saya sendiri adalah ekonomi politik internasional, dan bagaimana struktur ekonomi politik internasional ini kemudian mempengaruhi relasi antar aktor, baik itu negara maupun organisasi-organisasi internasional, dan sampai pada bagaimana dia memberikan konsekuensi pada kita di tingkat individu. Oke. Ini seru. Langsung aja pertanyaan. Berapa peluang kita World War III nih, Bang? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan banyak orang yang juga bertanya. Masalahnya adalah jawabannya kita juga tidak tahu. Kalau kita belajar dari sejarah, Perang Dunia itu biasanya memang lahir justru dari kejutan-kejutan. Awal abad 20 itu Eropa sedang berada di dalam sebuah masa yang dibayangkan bahwa perang itu nggak mungkin terjadi lagi. Norman Engel kan bahkan menulis The Great Delusion, atau versi awalnya itu Europe's Optical Illusion, ilusi optik dari Eropa. Karena dia ingin mengatakan bahwa kita harus ingat awal abad 20 itu Eropa dan ke seluruh dunia, kalau kita lihat dari cara pandang Eropa, berada di dalam masa yang disebut sebagai Belle Epoque, epos yang indah, atau kalau dalam kajian ekonomi politik internasional sering sekali disebut sebagai the first golden age of free trade, masa
keemasan yang pertama perdagangan bebas, atau juga sering disebut sebagai the first age of globalization, globalisasi yang pertama. Jadi globalisasi itu bukan hal yang baru, karena dari tahun 1850-an ketika gagasan liberal itu kemudian menjadi gagasan yang dominan sejak Ricardo dan kawan-kawan itu mengembangkan gagasan Smith untuk menentang peraturan-peraturan yang lahir dari perang Napoleon kan, membongkar tarif-tarif, kemudian ada Cobden-Chevalier Treaty, ya kemudian berbagai revolusi liberal di Eropa itu kan menyebar ke seluruh dunia, dan dunia masuk ke dalam masa keemasan perdagangan bebas. Trade di seluruh dunia naik, everything looks very beautiful from the European perspective tentu saja. Ya. Tentu tidak di perspektif kami ini. Beda nanti perspektif mereka yang berada di dalam hierarki terendah dalam struktur kolonial tentu berbeda, karena meskipun misalnya Indonesia waktu itu Hindia Belanda itu mengalami liberalisasi juga, karena itu tanam paksa kan dibubarkan. Tapi eksploitasinya masih bertahan, tapi kali ini melalui model swasta. Tapi anyway, intinya di Eropa semua orang melihat bahwa ya ini sudah semacam the end of history lah kalau bahasanya Fukuyama yang baru gitu. Semuanya oke gitu kan, negara-negara itu kayak dia udah merevisi sekarang berarti. Iya kan, buku baru. Saya dia udah bikin buku baru. Ada orang belajar. Ya sama seperti yang si Norman Engel tadi, yang kemudian mengatakan bahwa rasanya tidak rasional bagi negara-negara untuk kemudian melibatkan diri di dalam perang gitu. Karena Eropa itu sedang berada di dalam situasi yang luar biasa positif gitu ya. Belle Époque itu kan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, trade. Mirip lah kayak kalau kita ngomong tadi the end of history tadi gitu. Kira-kira kondisinya mirip. Tiba-tiba dia nulis 1909 ya, 1908 atau 1909. Tiba-tiba 1914 ya kan? Iya, perang dunia. Terus Spanish flu. Dan berbagai disrupsi lain gitu. Jadi kenapa perang dunia itu menjadi sesuatu yang memberikan perubahan yang sangat signifikan? Justru karena salah satu faktornya adalah bagaimana dia itu terjadi secara unpredictable. Tapi bukan berarti nggak bisa ditebak. Jadi dia unpredictable bahwa dia kapan terjadi itu secara exact mungkin tidak bisa terjadi. Tapi kalau dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ada pattern yang kemudian bisa ditebak, dan kemungkinan terwujudnya akan tergantung pada pilihan-pilihan yang diambil, terutama oleh mereka yang berada di dalam arena pertarungan itu. Misalnya, kenapa kemudian Belle Époque kemudian berakhir? Pertanyaan pertama adalah kenapa kemudian First Golden Age of Free Trade dan First Golden Age of Globalization tadi bisa terjadi? Karena Eropa damai. Kenapa Eropa damai? Karena setelah perang Napoleon, kemudian Eropa masuk ke dalam situasi perimbangan kekuatan yang ditopang oleh Concert of Europe. Di Concert of Europe ini kan ada 5-6 pemain besar Eropa yang kekuatannya hampir seimbang, yang kemudian mereka menjaga keseimbangan di antara mereka. Itu strategi tiga kerajaan. Kalau ada yang terlalu kuat ekspansinya, sama yang lain direm. Betul. Gitu. That's why tiga kerajaan nggak boleh cuma dua. Exactly. Dan ini menarik karena kalau gue ceritakan dari pengalaman Eropa, cerita soal kisah tiga negara, tiga kerajaan dan seterusnya yang dari Cina, dari berbagai negara lain itu sebenarnya kan punya pelajaran-pelajaran yang sama gitu. Betul. Tapi memang kemudian kurang tergali. Tapi ini gue balik dulu ke tradisi HI yang sangat Eurocentrik ini gitu ya. Yang perlu didekolonisasi. Exactly. Makanya bajunya kita agak beda dikit gitu ya. Sudah kita rencanakan. Nah terus karena Concert of Europe itu menjaga stabilitas Eropa, kan nggak butuh lagi untuk perang, nggak butuh lagi misalnya tarif-tarif yang merupakan bagian dari kompetisi geopolitik gitu loh, sehingga liberalisasi itu kemudian bisa terjadi. Eropa nggak ribut satu sama lain, yang terjadi adalah mereka meminimalisir ribut mereka dengan scramble for Africa, dengan rebutan koloni-koloni itu gitu ya. Tetapi di dalam Eropa stable. Kenapa kemudian terjadi perang? Karena ada dua segmen of Europe kan, ada Uthmani dan ada Austro-Hungaria, supranational states itu. Kenapa? Karena supranational states ini kemudian dianggap sebagai institusi politik yang sudah obsolete. Kenapa? Karena seiring dengan revolusi liberal tadi, kan individu-individu itu menjadi pusat dari semestanya kan, dalam liberalisme. Di dalam mekanisme yang seperti itu,
yang dibutuhkan adalah negara yang kemudian bisa memfasilitasi si individu-individu tadi dalam melakukan transaksi ekonomi dan seterusnya, sehingga mereka membutuhkan bentuk negara baru yang lebih modern kan, makanya proses terjadi transisi dari negara feodal ke negara bangsa modern. Kenapa kemudian nanti dulu Perancis kemudian menjadi salah satu negara yang paling kuat militernya, karena dia bisa memobilisasi individu-individu ini bukan atas nama Tuhan, bukan atas nama raja kan, tapi atas nama nation. Nah, pelajaran dari sini gitu, selain kemudian Napoleon War selesai, kemudian terjadi Concert of Europe, di Eropa juga terjadi cara berpikir tentang politi yang kemudian berbeda, yang kemudian melihat bahwa identitas nasional tadi untuk punya negara yang kuat yang bisa memfasilitasi transaksi ekonomi yang kuat dan seterusnya tadi, itu butuh identitas nation. Nah, karena itu terjadi kebangkitan ide nasionalisme. Ini yang nanti punya ekses-ekses berupa Holocaust, ekses-ekses yang berupa identifikasi fasism dan seterusnya. Jadi ini orang masuk kategori kita nggak sih gitu kan? Karena kemudian di pertengahan abad 19 itu kan ada penyatuan Jerman, penyatuan Italia dan seterusnya. Nah, ini kemudian membuat supranational state Austro-Hungaria dan Utsmani itu kan melemah. Karena yang di Yunani nggak mau lagi di bawah Utsmani. Saya kan orang Yunani, bukan orang Turki. Bahkan orang Arab juga nggak mau di bawah Turki. Lah saya orang Arab, bukan orang Turki dan seterusnya. Ya, Austro-Hungaria juga begitu kan, Balkan, Serbia. Franz Ferdinand dibunuh sama siapa? Serbian nationalist gitu ya. Jadi peluru pertama yang mengawali Perang Dunia Pertama adalah nasionalis Serbia tadi. Nah, yang itu menandai turunnya dua anggota dari Concert of Europe. Dan apa yang terjadi ketika terjadi keruntuhan balance of power? Perang dong. Orang kemudian mau menyesuaikan lagi, equilibrium barunya kemudian harus dicari lagi dan dipertarungkan lagi, karena equilibrium baru itu bisa dicapai melalui kompromi great powers atau melalui hegemonic war. Nah, kalau pertanyaannya adalah sekarang kita kapan nih Perang Dunia Ketiganya? Pertama bukan when-nya dulu, tapi if-nya dulu. If-nya apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Kemungkinannya banyak bahwa ada betul bahwa ada perubahan distribution of power sehingga balance of power-nya berubah, exactly. Kita melihat Amerika Serikat bukan lagi sebagai kekuatan yang paling dominan di dalam sistem internasional. Ada kekuatan-kekuatan alternatif ya. Cina, bahkan Amerika Serikat secara eksplisit dalam US National Security Strategy-nya kan melihat Cina sebagai revisionist power yang harus dihalangi gitu kan. Jadi ini atmosfernya adalah atmosfer Perang Dunia ya, persiapan. Semua orang berpikir dengan bersiap bahwa ada kemungkinan itu. Makanya buku-buku soal international order macam-macam jadi banyak. Jadi 10-20 tahun terakhir orang itu bicara soal mau kejatuhan Amerika Serikat atau kebangkitan Amerika Serikat, mau Cina itu beneran bisa menggantikan atau Cina itu akan mengalami stagnasi, kemudian liberal international order akan tamat atau enggak dan seterusnya. Kenapa? Karena auranya itu udah di situ. Karena ada perubahan dalam distribusi kekuatan internasional, itu sesuatu yang clear. Problemnya adalah dia akan diselesaikan melalui resolusi yang damai atau melalui hegemonic war. Resolusi damai ini apa biasanya? Ya negosiasi antara great powers tadi. Oke, saya tadinya kecil di sini dan saya dapat peran seperti ini. Tetapi sekarang saya lebih besar, saya mau menjamin pertumbuhan saya lebih tinggi, ruang manuver saya lebih luas, saya tidak diancam oleh misalnya isolasi dari kekuatan status quo, saya minta ruang lebih luas dong, dikasih atau enggak gitu kan. Nah ini yang sedang dimainkan gitu. Saya kira secara umum semua orang nggak ada yang mau Perang Dunia Ketiga, termasuk Amerika Serikat, di Washington maupun Beijing itu nggak ada yang mau perang, tapi mereka mau menang. Tapi perang itu selalu merupakan extension of politics. Nah jadi if-nya adalah bagaimana politiknya, bagaimana politik internasionalnya dimainkan. Gitu. Kalau komprominya tidak tercapai antar great powers itu, ya baru when-nya bisa kita tanyakan. Kalau when-nya tinggal gampang aja, begitu
begitu kompromi tidak mungkin tercapai dan dua-duanya sudah melihat bahwa there is no possibility untuk bridge interest dari great powers, dan kemudian tidak ada constraint institusional yang memadai, misalnya dari sistem PBB dan yang lain-lain, atau dari kekuatan-kekuatan lain, ya sudah, perang dunia ketiga. Tapi kita belum selesai pada, kalau pertanyaannya adalah berapa persen, belum sampai ke persen dulu, karena harus ada if-nya dulu, ini kan jadi atau enggaknya dulu, dan if-nya ini akan ditentukan oleh bagaimana great powers ini bermain. Makanya Rusia, China. Kemudian apa yang terjadi di Timur Tengah gitu ya, itu akan ini adalah simptom-simptom itu. Nah kita lihat bagaimana dimainkan, tapi kan kelihatan semuanya masih constraining, masih menahan diri kan. Amerika Serikat ke Iran juga sangat berhati-hati ngebom cuma sebentar, habis itu nggak mau dieskalasi. Iran juga meresponnya hati-hati. Cina juga nggak mau kemudian terseret masuk. Rusia juga gitu. Jadi semua orang itu masih menahan diri. Problem dari ini adalah, dan ini mungkin perbedaan asumsi gue sama Pram soal manusia yang rasional. Masalahnya, menarik nih, gimana? Tidak selalu manusia itu rasional. Kalau hitung-hitungannya rasional, ini para elit ini akan selalu akan constraining themselves sehingga perang dunia ketiga tidak konflik. Problemnya adalah manusia itu nggak selalu rasional, sehingga sangat mungkin misalnya tiba-tiba karena misalnya lagi ribut, sebenarnya Trump misalnya ya tahu bahwa konfrontasi dengan Tiongkok itu kalau diterusin sampai mentok sebenarnya rugi dan hurting Amerika itself gitu ya. Tetapi karena itu bagian dari martabat gitu kan, hal-hal yang nggak rasional kan. I can try to explain it from the rational point perspective. Ini serunya kan, ini serunya. Gue senang masalah ini. Jadi hal-hal yang sifatnya socially constructed tadi gitu ya, yang kemudian membuat dia irasionalitas terbatasnya itu mengatakan bahwa ya udah hajar aja gitu, tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba dia ngebom Taiwan misalnya, bukan ngebom Taiwan, tiba-tiba dia mancing Cina untuk konflik di Taiwan misalnya, atau di Laut Cina Selatan. Nah itu spiraling out of control selesai. Bisa itu, betul. Nah tapi ya itu, kita masih di stage if. Sejauh ini semuanya masih menahan diri, tetapi sangat mungkin terjadi konflik karena menahan dirinya nggak kelihatan terlalu menahan diri juga, karena menahan dirinya itu sambil ngejab kan. Amerika Serikat dengan misalnya tarif, dengan nanti kalau sempat kita bahas choke points ya, bagaimana Amerika Serikat, ini ada buku menarik ya, choke points, ini harus dibaca kalau mau lihat tadi kemungkinan perang dunia ketiga nih. Bagaimana choke points ya, judulnya choke points. Bagaimana Amerika Serikat itu menggunakan senjata, kota ekonomi sebagai senjata kan? Ya, nggak cuma ekonomi, tetapi dia menyebut choke points. Choke points itu kalau secara tradisional di geopolitik itu kan biasanya geographical choke points. Jadi suatu ruang yang sempit yang dimonopoli secara geografis gitu, sehingga kalau mau lewat situ itu sangat tergantung sama si orang. Makanya kan yang paling dikhawatirkan dari perang Iran Israel kemarin adalah ditutupnya salah satu choke point, itu Hormuz. Tapi itu tradisional geopolitik. Nah si Fishman ini bilang bahwa di era sekarang ini choke points-nya itu nggak cuma geografik, nggak cuma geopolitik, dia kemudian bilang bahwa ekonomi, teknologi gitu ya, keuangan gitu yang kan microchip misalnya sebagai salah satu contoh, itu di lock semua kan, nggak boleh investasi di Cina, ekonomi sanksi. Dan ini kalau ditanya perang dunia ketiganya terjadi atau belum, perang dunianya itu memang yang fisik yang kita bayangkan sebagai perang dunia belum terjadi, tapi sekarang kita masuk ke dalam tahap perang di choke points ini. Mulai saling itu udah terlihat pressure ya, tapi ini bagian dari constraint gitu. Jadi mereka melakukan negosiasi tatanan internasional baru dan siapa yang diuntungkan, siapa yang dominan di situ, dengan bermain di ruang-ruang yang nggak kita bisa lihat secara langsung gitu ya, kecuali memang yang mengamati. Tapi perangnya sudah ada, tapi belum perang dunia, ini masih constrained war. Dan kalau itu kemudian nggak selesai gitu ya, ya baru kemudian move on ke perang dunia ketiga. Tapi sekarang kita masih lihat perangnya di bawah permukaan. Radar ya. Ini suatu penjelasan yang sangat komprehensif untuk ngasih tahu nih. Benar, tapi satu juga nih, ini pas banget ya apa yang ngomong Sofwan, mungkin bisa nih rekomendasi Against the World. Ya, Anti Globalism and Mass Politics Between the World Wars by Tara Zahra.
Kenapa? Karena tadi persis diceritakannya sama Sofwan di depan ya, bahwa dulu di masa, jadi gini, kan kadang orang berpikir wah globalisasi ini adalah satu hal baru. No, history repeats itself. Jadi benar kan Sofwan di sini dia menceritakan sebelum tahun 20-an ini, di awal sebelum tahun 20-an ya, benar tadi liberal, ada kebebasan, gak ada tarif dan lain sebagainya, tapi sedikit demi sedikit the power of anti globalism itu muncul. Dan akhirnya sampai jadi perang dunia ya kan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya semua kebebasan itu makanya muncul paspor. So if people think kayak dulu kita nggak pernah globalisasi, pernah pada era itu. Malah lebih bebas. Orang bisa masuk keluar negara, nggak ada batasnya. Belum ada dulu istilah kayak you are outsiders, so many immigrants. Karena ada bahkan orang udah mencapai level ya kita semua nih sebenarnya ada manusia yang setara gitu kan. Mungkin walaupun lebih setara mungkin buat kulit putih kali ya, I don't know. Tapi buatnya kita itu masih belum setara gitu kan. Tapi paling nggak buat mereka udah ada ide itu kan. Nah cuman sekarang muncul lagi. Dan ini juga tadi membawa ini juga nih, ini juga bagus juga nih ya, The Return of Strong Gods ya, Nationalism, Populism, and the Future of the West dari R.R. Reno. Nah ini yang menarik dari sini adalah ide. Jadi kan dulu itu ada ide-ide yang mempersatukan, ada ide-ide yang lebih tepatnya itu adalah cooling down. Simpelnya kayak begitu. Jadi kan misalnya unity, nationalism, strength together, itu ide-ide mempersatukan itu kan. Tapi ada juga ide-ide yang buat cooling down kalau kita udah terlalu panas ya, diversity, inclusiveness. Nah, jadi dulu pembacanya dia adalah orang ini salah satu penyebab kita sekarang jadi kayak begini lagi, kenapa ada MAGA gitu kan, kenapa nih geopolitik jadi berantakan banget kayak begini, karena kita overcorrecting. In a sense kayak begini. Jadi dulu kan I think what Sofwan said kan, ada tema kan tadi kan kebebasan, kita nih harusnya semua setara ya kan, diverse, inclusive, then it creates a situation where loh kemana ini identitas saya mana? Ya, kenapa kok tiba-tiba ada orang berbeda dengan bahasa bisa saya, ini kan tadi kan, saya, padahal kan sebenarnya kita bagian dari kosmopolitan gitu kan. Nah tapi ini kejadian diulang lagi sekarang. Jadi ketika kemudian timbul perang dunia kedua, mereka ketakutan dengan strong values tadi kan, unity lah, perasa bahwa kita nih ada apa di others itu ya harusnya nggak bersama dengan kita ya kan. Jadilah dari kan Holocaust, perang-perang dunia, fasisme dan segala macam bentuk-bentuk yang sangat brutal dan ini kan. Kemudian akhirnya dunia overcorrected. Wah, kita nggak boleh lagi nih fokus seperti itu. Makanya kan banyak kalau sekarang nilai-nilai woke gitu kan. Oh, kita semua harus ini. Nah, permasalahannya adalah nilai-nilai tadi itu yang tadi sebenarnya bagus kan, inklusif, diversity, setara, berubah juga menjadi nilai moral baru yang kemudian diteken. Orang kalau misalnya if you don't kalau misalnya di Amerika cukup kontroversial misalkan kalau misalnya lu nggak mengakui ini tanah leluhur dari Indian misalnya, bad. Atau misalnya lu family values jadi dianggap jelek sekali gitu kan, kayak misalnya ya pokoknya kita harusnya kalau bahasa Indonesianya kan ini kebebasan kebablasan. Nah gitu kan. Jadi ketika nilai-nilai itu muncul dan menekan nilai-nilai tradisional tadi yang unifying, akhirnya orang jadi membalas lagi. Ini kan karena maka cycle balik kan, dari sebelumnya udah woke banget tiba-tiba balik jadi ini. Tapi kan at the expense of what? Diversity jadi hilang. Kita lihat banyak korban ya kan, yang saya sedih banget lihat di Amerika sekarang. I always feel America is my second home gitu ya. Dulu sekolah sana di Chicago kan, and when I see now itu sedih banget karena ngeliat loh kok tiba-tiba murid dikeluarin, ditendang itu kan. Cuma gara-gara mereka berdemo gitu. I mean, gue juga kesel, gue nggak suka dulu kan, gue pernah jadi masalah bahkan gara-gara protes kenapa murid tuh berdemo di universitas. Tapi nggak ada dalam hati gue, mereka boleh ditendang, mereka boleh di take out, mereka ditangkap tiba-tiba. Harvard sampai nggak boleh nerima mahasiswa asing. Asing, that does not make any sense. Lebih parah lagi adalah bahkan sekarang ada inclination dari pemberi kerja nggak mau terima anak Harvard. Saking takutnya. Iya, jadi ada tekanan yang luar biasa sehingga sampai, dan ini kan juga bayangin dong, masa orang kemarin gue kecewa banget ada orang cuma nulis tentang tentang Palestina kalau nggak salah kan, di mana di universitas ya kan, terus tiba-tiba diciduk aja sama orang-orang nggak jelas, karena mereka nggak pakai baju official dan sebagainya, kan takut dong, ya kan pasti disangka gue diculik kan. Gestapo style. Itu Gestapo style, literally Amerika berubah jadi negara Gestapo, ya kan, lebih Rusia daripada si paling Rusia gitu kan, sampai kayak sense gitu loh. Dan apa namanya, kemudian juga tadi kan orang beda pendapat juga dihilangkan, terus apa ya, jadi at the cost of diversity and inclusion yang sebenarnya bagus, tapi karena kemarin terlalu ekstrim diverse-nya, sehingga akhirnya berputar balik menjadi tadi nilai-nilai. Kalau bayangin dong, imigran asing tiba-tiba ditangkepin kan, keluarga dipisahin, terus apa ya, kayak sekarang bahkan yang paling menakutkan ini kan, yang kemarin baru aja dibatalkan tuh sama Supreme Court ya. Jadi sedikit teknis nih, kan kemarin ada nationwide injunction. Apa itu artinya? Jadi kalau misalnya nih kan Trump nih keluarin executive order yang bilang tiba-tiba birthright citizenship ya, kewarga negara yang timbul karena kamu lahir di situ mau dihilangin sama dia. Jadi orang kalau kan biasa kan gitu kan, orang imigran datang hamil bawa keluar anak, jadilah warga negara Amerika. Tentu jadi dibatalin sama dia. Nah kemudian hakim
ada yang majuin kasus dong. Hakim bilang nationwide injunction. Apa nationwide injunction artinya? Jadi dari satu, walaupun kamu cuma naruh di satu daerah nih, di satu negara bagian misalnya, tapi berlaku di seluruh negara federal. Nah itu dibatalin sama Supreme Court. Nationwide injunction itu dia bilang nggak bisa berlaku tanpa melihat substansi ya. Jadi ini benar formalitas. Jadi sekarang tidak bisa ada lagi nationwide injunction. Artinya sekarang kalau orang mau berantem nih di tiap daerah dia harus masukin nih. Harus per states atau Harus per state, harus per daerah, dan harus jelas dulu nih apakah ini mempengaruhi banyak orang atau hanya satuan aja gitu. Jadi sekarang nih kekuatan nationwide injunction ini telah dihilangkan oleh Supreme Court. Di satu sisi ada benarnya, again memang dulu kita juga melihat sebagai lawyer ya, kita melihat kekuatan itu terlalu intrusif. Tapi di sisi lain ini lagi di situasi seperti ini salah satu check and balance yang paling penting hilang. Karena Trump is forcing his way, is testing the limit to the maximum level of the executive power. Maksimalis banget kan, semaksimalis. Jadi hajar dulu nanti. Hajar dulu benar-benar kemudian. Karena ini dia, I think we've discussed it, kayak Andrew Jackson ya kan, redneck-nya zaman dulu sebelum ada Trump. Ada juga tuh redneck-nya dia, tapi di masa dulu masa Independence Days ya. Andrew Jackson juga begitu, ketika dia nggak setuju sama putusan Supreme Court, dia bilang they already the decision kan, they already decide. Let me see them enforcing it. Apa maksudnya? Ngomong aja lu, gua ngomongin pas lu mau ngapain sama gua. Bayangin kalau itu krisis konstitusional kan. So that's what happening. Nah, value tadi ya, return of the strongest sama-sama against the world. Ini ngebahas sedikit tentang pergeseran yang timbul karena ada keekstremitas yang timbul, the overcorrecting part yang akhirnya menyebabkan kita sekarang berada di situasi ini. Yang tadi benar, kalau seperti kata Sofwan, kalau kita nggak hati-hati ya, itu akan ya potensi perang dunia ketiga ini akan ya gede. Nah, tapi gue mau respon satu yang dibilang tentang masalah rasionalitas gitu kan. Ada juga di sini. Jadi ini I like that book. The Dictator's Handbook ya. Dictator's Handbook. Ini kan Bruce Bueno de Mesquita ya. Ini game theory dia. Dia game theory kan. Why? Nah, ini judulnya menarik kan. Why bad behavior is almost always good politics. Jadi memang ada beberapa tindakan yang mungkin dia sangka kan kayaknya kan gini kan, orang kan normal bilangnya gini kan, ya kan kalau kita misalnya perang itu kan pasti buruk ya buat semuanya. Tapi tergantung, bisa jadi satu, it's just a threat ya kan, a threat. Ini kalau di game theory kan ada namanya game of chicken. Tahu nggak game of chicken? Chicken game. Chicken game itu dijelaskan ke para kalau kalian dulu, I don't know, gua nggak yakin para pemirsa kita nih nonton film Grease itu ya. Tapi di tahun 70-an itu dulu atau tahun 60-an 70-an itu ya, zaman John Travolta. Gue enggak menyangka lu setua itu. Enggak. Well, I have a lot of information from my mom. Enggak, karena ibu gua memang menginstruksikan gua. Jadi gua dulu bahkan fase lagu tahun 50 sama 60-an. Tell Laura I love her. Nggak, belum tentu ada orang tahu lagu itu. Karena ibu gua pasang lagu itu mulu, jadi gua dengerin kan hafal lagunya gitu. Nah, itu sebenarnya lagu Tell Laura I Love Her itu sebenarnya dari tadi permainan chicken game. Chicken game itu ada lagi nih, kalau ada dua mobil nih. Ini kan ada dua mobil nih. Nah, dia ini yang menang adalah kalau misalnya yang kalah adalah yang swerve duluan. Ini kan mobil dua tabrakan nih. Kalau lu maju terus lu bakal tabrakan, Bos. Kan bakal hancur lalu mati berdua. Tapi kan ini chicken game, siapa yang pengecut? Nah, yang pengecut itu biasa yang dia swerve duluan supaya dia enggak nabrak. Yang menang ada tetap lurus. Nah, jadi kalau dalam chicken game itu tadi ini adalah game yang kalau dua-duanya sama gilanya tabrakan. We're gonna destroy each other. Itu biasanya. Tapi kalau ada satu yang benar-benar si paling lebih rasional, dia akan menghindar seperti mati. Tapi kemudian at the expense si kampret ini nih yang blow on ini yang gak ada otaknya itu malah menang. So this is actually the irony, but also the rational aspect of why we see some stupid actions happen. Karena ada insentif. Dia harus ngetes seberapa lebih rasional orang di sebelah saya. Dan kalau gue pikir Trump, dia tahu dia bukan orang rasional, dia suka ngasal, tapi dia berpikir dan dia mengambil bet menurut gue. Semuanya rasional, kecuali gue. Semuanya chicken. I'm the hawk gitu kan. Jadi permasalahannya bukan rasional tidak rasional, tapi merespon pada insentif yang orang yang lebih berani. Orang yang berani mengambil resiko. Sekarang kan berarti ada tergantung seberapa risk taker dan seberapa lu memandang resiko itu, gitu kan? Iya kan, makanya kan kayak Barat kata kan, makanya they need adults in the rooms kan. Kan dulu ada satu foto tuh bagus banget I think di masa era pertama Trump ya, yang dia lagi itu semua pemimpin kesel ngeliat dia. Ingat nggak? Ada Shinzo Abe, masih ada Angela Merkel. Nah, itu kan ada foto dia tuh kan, yang dia tuh kayak begini, gitu kan. Terus semua orang kayak Nah, itu sebenarnya salah satu contoh yang tadi menunjukkan. Nah, inilah ketika kita menaruh pemimpin ya. I think Trump is a very interesting. I mean, ini gua kan beberapa kali udah diundang ya ke podcastnya punyanya Sofwan nih. Jadi kunjungan balasan. Kunjungan balasan nih. Ini return state visit. State visit ya kan. Enggak sebelumnya gua berkunjung ke podcastnya Bung Sofwan sama Ikhlas ya kan. Sekarang gue mengundang bosnya ke sini. Jadi
itu yang kita lihat kenapa ada beberapa tindakan yang mungkin dianggap nggak rasional, tapi dia akan tetap melakukan kayak kan tarif lah ya kan, tarif itu kan juga salah satu cara buat dia neken kan, walaupun masalah itu efektif atau enggak. Ntar dulu. Dan ini juga lagi masalah lagi, kita bicara politik internasional, tapi kan juga ada isu politik lokal. Exactly. Jadi bisa jadi dia kalkulasinya beda. Tidak, ini tapi buat lokal penting. I will give an example. Contoh misalnya kayak Putin, ya kan? Atau Netanyahu lah, ya kan? Kenapa Netanyahu itu bikin perang kayak begini kan? Karena buat dia itu survivalnya dia. Segampang itu aja. Exactly. Kenapa dia melakukan perang segila ini? Dan kenapa dia terus menerus nggak mau berhenti? Dan lu mau kayak ngomong apapun? Karena buat dia sekarang bos, kalau sampai perang ini berhenti dia mati. As simple as that. Dan orang yang kayak begitu, buat dia at the expense of others, that's the best way. You know? Apa yang lebih menyenangkan dari ketimbang adalah lu bisa nggak ada cost buat diri lu sendiri dan lu dapat maksimum benefit. This is what he do right now. This is what happened with Putin ketika perang Ukraina. Kenapa dia melakukan perang Ukraina? Karena dia butuh buat mempertahankan di Rusia kan. Exactly. Tapi itu justru menunjukkan bahwa rationality itu kan bounded gitu kan. Of course. Oleh konteks dan oleh sosialisasi gitu kan. Nah tapi anyway, ini nyambung sama Return of the Strong Gods ya. Ini memang ada faktor tentu saja bagaimana values yang tadi disebut sebagai korektif tadi kemudian mendapatkan respon balik yang ekstrim juga. Tapi selain soal values ada aspek material yang juga menurut saya penting gitu ya. Yaitu adalah kegagalan delivery dari promises of liberalism. Jadi kita melihat misalnya bagaimana pasca perang dingin gitu kan, orang itu kan kayak masuk lagi dalam Belle Epoque tadi gitu. Oh ini mimpi baru, dunia baru, semuanya dunia akan jadi global village, semuanya akan sejahtera dan seterusnya. Tapi that doesn't work ternyata misalnya di Amerika Serikat memang kemudian mendapatkan manfaat utama dan nilai tambah utama, tetapi ada cost-nya juga karena ekonominya kemudian menjadi lebih terintegrasi dengan ekonomi global. Dia mau fokus di yang nilai tambahnya paling tinggi. Maka terjadi pergeseran, industrinya Amerika Serikat pindah ke tempat yang lebih low cost dong. Karena capital pasti nyari yang paling murah. Dengan Cina terintegrasi, ya paling murah, ada pasar besar, ada kapasitas teknis yang jangkauan ke pasar yang lebih luas. Ya pindah semua ke Cina. Basis manufaktur Amerika Serikat hilang. Yang basis manufaktur Amerika Serikat hilang inilah yang kemudian sekarang jadi basis-basisnya MAGA ini kan. Jadi bukan cuma soal fight against wokeism gitu, tetapi memang ekonomi juga bahwa ada kondisi ekonomi karena kegagalan janji-janji liberalisme pasca perang dingin tadi gitu, yang kemudian ternyata kok tidak bekerja seperti yang dibayangkan gitu ya. Kemudian penjelasan paling sederhana karena nggak semua orang baca buku gitu kan adalah ya gimana ya, gue pekerjaan hilang. Orang tua gue dulu di Detroit kaya dengan otomotif, pabrik doang gitu kan. Ada Detroit Pistons dan seterusnya. Tapi begitu ekonomi manufakturnya hilang karena Amerika Serikat kemudian terkonsentrasi ke sektor service dan finance. Ya yang mereka kan anak cucunya kehilangan pekerjaan. Ketika mereka kehilangan pekerjaan pada saat yang bersamaan ada banyak imigran datang. Ya paling gampang yang ambil kerjaan yang tadi, yang kasarnya, yang mereka udah nggak mau lagi. Akhirnya kan yang paling gampang instingtifnya adalah ini gara-gara para imigran nih. Gitu. Padahal masalahnya adalah masalah struktural ekonomi. Amerika Serikat udah nggak kompetitif lagi untuk industri karena ekonomi global sudah terhubung gitu sehingga harus nyari tempat yang lebih murah labornya dan seterusnya gitu. Jadi ada memang kemudian kita juga menyaksikan arus baliknya itu kan bukan cuma arus balik soal identitas, tapi juga arus balik soal kebijakan ekonomi. Betul. Jadi arus baliknya sekarang kan dunia dulu bilang soal kita harus membangun global village, free trade dan seterusnya gitu ya. Sekarang semuanya kembali pada strategic autonomy. Sekarang orang bicara soal ya mungkin nggak harus barang itu jadi paling murah dan paling efisien. Yang penting dia nggak dikuasai sama musuh gue gitu kan. Makanya kan kita melihat kebijakan ekonomi Amerika Serikat sekarang bukan lagi misalnya ketika membangun supply chain bukan lagi soal efektif dan efisien supply chain kan, tetapi resilient supply chain. Bahkan nggak cuma soal resilient supply chain, dia sudah ofensif untuk mengeluarkan yang dipersepsikan sebagai ancaman itu dari supply chain. Jadi ini yang paling ngeri kan kemarin negosiasinya sama Vietnam, dan ini mungkin nanti Indonesia juga akan kena. Ini bukan cuma soal Vietnam itu kemudian
Harus dalam beli bahasa banyak. Amerika Ya, Serikat itu bukan. lebih adil sama Amerika Serikat, tetapi bagaimana Vietnam itu kemudian mengikuti keinginan Amerika Serikat untuk dry out China. China. Iya. Yes, Gitu loh. itu kelihatan tujuannya. Gila sekali, maksudnya ya, Karena tadi. mereka tahu selama ini Cina menghindari impor, menghindari larangan ekspor mereka Dengan- Vietnam. Exactly. And people knows that, and then people stop. Makanya saya bilang, makanya gue bilang tadi kan nggak benar itu Trump nggak suka gue sama Trump gitu ya. Tapi paling nggak orang-orang di belakang itu memang udah punya pemikiran seperti ini. Mereka udah punya strategic thing yang I think ya, kalau dulu kita pernah diskusi ya, kayak Singapura misalnya. Mereka kan sangat paranoid ya. Ya. Tapi bayangin sekarang negara segede Amerika jadi paranoid. Iya. Kalau Singapura paranoid, oke lah, dia negara kecil dikelilingi oleh banyak. They want to survive. Kalau ini they want to offend kan, lebih ke arah apa Ya ya? karena Singapura Asserting. separano-paranoidnya nggak bisa tiba-tiba dengan gua akan Ya. mengubah ini supaya ini nggak bisa. Nggak bisa asserting. But American kan. Bisa karena dia begitu dominan, dolar itu sangat dominan, Yes, ada itu yang di choke exorbitant point tadi kan? privilege. Nah, ini dia, Iya, yang di choke choke point points. Jadi Amerika Serikat itu memegang domain-domain yang non-substitutable, Tidak bisa tergantikan. Tidak tergantikan. Substitutable. Iya, non-substitutable. Ya, yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dia beneran pegang sendiri. Yang mumpung dia masih punya, ya pakai aja gitu. Iya. Jadi sekarang dia pakai semua yang ada di arsenalnya. Yang sebelumnya orang-orang tadi karena orangnya pada rasional, ini nanti kalau Cina balas gimana ya? Iya. Kalau ini balas gimana ya? Sama Trump kan nggak dipikirin, pakai aja semuanya gitu. Iya, ini. Atau tadi yang seperti perlu bilang, dan I think ini bener juga ya, bahwa nggak apa-apa gua mengalami kerugian selama lu rugi lebih besar. Iya, Because that's also rational. Iya. Gua nggak, ini kita pernah bahas juga dulu, tapi kan bener. Kayak masa permainan yang kalau gua ngasih duit, ingat nggak yang bagi duit? Iya. Kan itu kan sempat diterjemahkan sama Richard Taylor sama Cass Sunstein. Kalau ini adalah apa sama apa tuh? Siapa yang bikin buku Fast dan Kahneman itu Daniel kan. Kahneman. Ketika kita bikin game yang bagi 50 bagi $100 ya kan, gua bisa bagi lu 100, gua bisa bagi lu 1, gua bisa bagi lu 50 kan. Banyak orang yang tiba-tiba Bagi kalau dua. misalnya dibagi nggak 50 dia nggak mau gitu kan. Nah, Iya. itu kemudian itulah bicara tentang rasa keadilan. Tapi again tergantung dinamika dari powernya juga kan, seperti Kak bilang situ. Kalau misalnya lu orang lagi benar-benar butuh duit, ya kan, dan gua nggak butuh duit sama sekali, dan lu tahu gue misalnya bakal nolak tawaran lu, mungkin lu akan berani ngasih 1 dan gue 99 semata-mata karena gue butuh angka 1 itu kan. Which is happen right now with Vietnam. Iya. Dan sebaliknya juga kan misalnya tadi kan gue orang kaya nih kan, kata dari kalian kalau kata ekonom tidak rasional, masa dia akan menolak terima 1 pun nggak mau ya. kan, dia udah ini kan, dia kan Iya. seorang homo economicus katanya. Iya. Kan bilang lu yang punya masalah tidak mengerti ekonomi dengan benar, gue bilang. Karena apa? Kalau gue jadi orang kaya dan 100 ini gak ada artinya, maka buat gue cuma gak seneng aja lu sukses. Terserah aja. Lu gak mau ngasih gue 1, gue orang kaya tapi gue mau 99. Kenapa? Because I can. Itu yang tidak disadari oleh beberapa orang. Dia berpikir kayak, oh karena ada tadi nilai-nilai yang buat gue ya, gue seneng aja menekan lu, menyiksa lu, karena lu gak menghargai gue ya. Tadi kan seperti power projection. Power projection. Jadi itu yang Jadi the rationality is bounded by motivation of power juga. Of course. Sebagai Of course. sebuah trade points. dari sekarang terjadi sama Vietnam. Nah, makanya ini Nah, menarik nih, lihat ada buku lain lagi juga yang penting menurut gue untuk kemudian melihat bahwa despite all of this complexities gitu ya, dengan War, religion, and empire ya. tindakan Amerika Andrew Serikat Phillips. untuk Ya, bikin checkpoints tadi, ada constraint yang sifatnya struktural juga gitu ya, dan normatif, karena perilaku aktor di dalam hubungan internasional itu kan tidak hanya ditentukan oleh power saja gitu ya, bahwa power matters ya, tapi dan ini salah satu masalah besar dalam hubungan internasional, realism, neorealism submit to this view. Makanya tadi yang kita omongin kan banyak power dan rasionalitas aktor dalam distribusi power tadi. Nah, tapi ini menarik untuk kemudian melihat bagaimana power itu tidak beroperasi di ruang hampa juga. Jadi Andrew Phillips ini nulis soal international order, war and religion and empire, the transformation of international orders. Ini buku yang membahas tentang bagaimana tatanan internasional itu dibangun. Betul bahwa ada material foundation tadi yang kita omongin tadi kan, material foundation ya, soal distribution of power, bagaimana runtuhnya perimbangan kekuatan itu berkonsekuensi pada persaingan great powers yang bisa jadi chicken game, bisa kemudian jadi perang dunia ketiga tadi, tapi dia harus play out di dalam arsitektur internasional yang memfasilitasi proses itu. Ya, ada basis normatifnya dan ada basis institusionalnya. Makanya meskipun Amerika Serikat sebenarnya bisa aja dia pegang semua choke points ya, semua choke points ini untuk kepentingan nasional dia,
dia nggak bisa selalu semena-mena untuk melakukan itu. Butuh justifikasi, butuh waktu dan seterusnya. Gitu. Jadi ada aspek normatif dan ada aspek institusional. Nah ini kalau pertanyaannya tadi soal kapan Perang Dunia Ketiga tadi, nah seberapa kuat kemudian fundamental institutions dari tatanan internasional yang ada hari ini dan normative foundation dari tatanan internasional hari ini itu kemudian bisa memberikan rem bagi penggunaan power dari aktor-aktor yang berkontestasi ini gitu. Tapi ini bicara aspek normatif ini penting karena satu, kalau kita bicara dari sudut pandang hukum internasional ya, banyak orang percaya sebenarnya hukum internasional tidak ada. Exactly. Cuma hukum rimba. Dan aspek normatif ini juga seringkali, again I'm a lawyer kan, aspek normatif ini seringkali di level internasional dipakai buat justifikasi. Dan kita juga melihat contoh yang bahkan udah nggak boleh tatanan hukum internasional, misalnya Israel gitu kan. Tapi maksudnya adalah karena tadi normatif ini dibuat sekedar buat apa ya, menjustify bahwa yang gue lakukan ini nggak salah. Makanya kan kayak kadang-kadang kan kita lihat apa ya, orang baru mau melakukan satu tindakan sebenarnya dia mau melakukan bener kan, tapi karena tadi dia takut menerima condemnation. Tapi kan again this is part of game theory juga, dalam artian seberapa besar efek dari condemnation ini akan berpengaruh ke gue, bener nggak? Makanya kalau kayak buat Netanyahu nggak ada artinya buat gue, karena my whole survivability depends on my local context. Tapi mungkin kalau buat negara kita misalnya, atau mungkin buat negara-negara yang nggak sekuat itu kan, dia pasti akan mikir kan. But even what I'm interested adalah bahkan Cina sekarang udah banyak mikir tentang normatif karena mereka. Dan nanti this is really interesting adalah, kalau dulu kan sempat ada eranya Cina itu bahkan nggak mau ikut putusan WTO, dan sekarang tiba-tiba mereka jadi si paling ahli hukum, dan si paling international order. Paling si international order. Apa ya, gimana ya? Gue tuh lihat ini mungkin apa ini kalau ada ya Zbigniew Brzezinski ya. Ini lawannya Henry Kissinger. Dia mana judulnya? Pemikir Amerika Serikat juga ini. Dari Polandia. Dia lebih banyak Eurocentris. Tapi gue kemarin nemu buku ini gara-gara baca profil dia di Financial Times ya, because I read Financial Times. Dan probably these two people ya, Henry Kissinger sama ini melihat what si Cina jadi paling international order dan sekarang Amerika kayak begini. Mungkin mau bangkit dari kuburnya kan. Hah? What happened itu? It changed a lot of things kan. Kenapa jadi Cina yang ngasih tolong kalian semua jadi orang-orang dewasa? That's very interesting. That how Xi Jinping plays this. Really nice. Because which is why kita juga sekarang ini pernah pakai baju seperti ini. Ini bukan cultural appropriation ya. Dan, I mean, it's not. Dan bukan endorsement pada salah satu great powers. Bukan endorsement juga, tapi buat lucu-lucuan aja. Ya saya juga nggak pakai baju itu. Saya pakai baju netral. Tapi menarik karena dinamika yang timbul dari masalah justifikasi ini kan orang kan mencari ya. Karena kan ketika lu bilang saya berlandaskan pada hukum berarti berlandaskan pada suatu order, maka paling enggak lebih mendekati kebenaran ketimbang orang yang datang kenapa lu begini, because I can. It's very different. Dan dalam situasi seperti ini kemudian menjadi lebih penting gitu kan, misalnya kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya selisihnya nggak terlalu jauh, tapi ketika you have the support of other countries karena you go along with the international norms, kemungkinan untuk menekan dan kemudian menyeimbangkan dampak ke powernya kan jadi lebih besar. Jadi makanya Cina kan sekarang memainkan peran sebagai orang yang uphold international law, even in climate change gitu loh. Mereka bahkan salah satu yang paling mantap di energi terbarukan. Tapi juga bisa jadi karena itu juga salah satu bentuk choke points-nya. Karena mereka juga bisa menguasai teknologi baru. Kan waktu itu ada artikel yang bilang ya kayak China itu actually UAV, drone, renewable energy, terus habis itu solar dan segala macam. Siapa yang menyangka gurun pasir sekarang adalah salah satu aset terpenting saudara-saudara. Karena disitulah mereka berhasil di gurun Gobi mereka membangun solar farm terbesar di dunia. Karena ada pasir sama nih kagak pernah pakai, lu taruh aja solar panel. So nice. Don't do that. Dan ini nyambung lagi sama dominasi lagi karena dulu Inggris itu dominan karena dia menguasai coal. Laut itu adalah konsekuensi dari itu. Kenapa dia menguasai laut? Karena dia menemukan steam powered ship. Steam powered ship di power pakai apa? Coal. Perang Candu itu dimenangkan oleh Inggris karena dia punya kapal yang mengkombinasikan steam dan wind itu sehingga dia bisa masuk ke perairan sempit yang sebelumnya nggak bisa ditembus oleh kapal-kapal itu. Dan karena itu jadi dominan. Jadi dominasi Inggris itu karena dominasi pada coal. Maka ketika awal abad 20 energi itu pindah ke minyak, semuanya mencoba berebut minyak. Ada satu buku lagi atau malah dua buku yang penting untuk menggambarkan ini dari James Barr, satu Line in the Sand, sama satu lagi Lords of the Desert. Jadi dia bicara tentang bagaimana kemudian Timur Tengah itu kan jadi penting banget dan karena ada penemuan minyak tadi 1901 kan ditemukan di Iran, 1906
mulai bisa komersial ya di Iran itu. Jadi Timur Tengah kemudian menjadi rebutan dari great powers ini. Dan inilah kenapa kemudian sampai sekarang masih ribet ya, karena minyak masih penting. Iya. Jadi bukan karena orang Arab atau apa itu nggak memang konfliktual ya, karena strategik dan karena itu menjadi tempat Make sense. rebutan bagi great powers itu. Nah, karena Amerika Serikat akhirnya berhasil di kawasan Timur Tengah itu kemudian menggantikan Inggris, Amerika Serikat jadi kekuatan yang dominan sampai sekarang. Jadi dominasi Amerika Serikat itu ditentukan pada kontrol terhadap sumber energi utama dunia hari ini, yaitu minyak. Makanya Cina invest besar-besaran ke sumber energi masa depan. Karena kalau sampai beneran geser dan mereka kemudian pegang dominasinya, they will be the one who control. So if that's the case, then it makes sense kenapa tiba-tiba Amerika jadi malah insist balik lagi ke energi yang sekarang. Ya, dan tapi pada saat yang bersamaan Amerika Serikat juga mulai race untuk critical minerals dan macam-macam. Jadi dia juga ngejar yang masa depan juga. Gitu. Satu sisi nggak mau ini kalah, tapi nggak boleh terlalu kelihatan. Tapi nggak boleh kehilangan hegemoni yang sekarang karena minyak itu. Ya, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya Perang Dunia Ketiga kapan? Perang dunia dalam arti perang yang terbuka yang kita bayangkan di kepala kita itu mungkin masih tadi if dan when-nya masih pertanyaan. Tetapi perang dalam arti ini perang dingin kompetisi pukul-pukulan itu udah. Ini gitu perang dingin jilid 2 berarti. Perang di choke points-nya itu udah. Perang di rebutan critical minerals, rebutan dagang, teknologi itu sudah terjadi seperti gitu. AI ini kan. Itu perang dunia 2 benar. Nah, masalahnya kan pertanyaannya kan ke kita nih. Dalam perang seperti ini kita ngapain? Nah, baru kita mau nanya jawab apa nih Indonesia gimana nih, Bos? Nah, karena itu ada buku yang menarik. Saya sudah melihat buku ini berpuluh-puluh kali. Sudah kuduga dia akan mau ngomong ini. Iya, karena ini penting untuk dibaca ya. Revolusi Indonesia and the Birth of the Modern World dari David Van Reybrouck. Dia sebenarnya topik tentang revolusi Indonesia ini udah banyak ditulis ya, apalagi orang Indonesia yang sangat nasionalistik gitu ya, buku tentang sekarang semua sembadanya menjadi masuk akal secara strategi. Anda ini buku sangat strategik strategik dan untuk menghadapi tantangan zaman. Iya. Nah itu tapi dia menariknya adalah dia menghubungkan bagaimana revolusi Indonesia itu bertautan dengan pembentukan tata dunia modern pasca Perang Dunia. Oh, gimana tuh? Kedua. Jadi tadi revolusi. Kita kan biasanya melihat sejarah kemerdekaan Indonesia cuma Indonesia berhasil merdeka gitu ya, selesai di situ. Tetapi nggak banyak misalnya yang bahas bagaimana konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan revolusi Indonesia, dan kemudian bagaimana mereka yang mendorong revolusi Indonesia itu melihat revolusi Indonesia sebagai bagian dari revolusi yang lebih besar. Soekarno kan menyebut revolusi Indonesia itu hanya bagian kecil dari revolusi umat manusia, revolution of humankind. Ganevo ini kan lu kan? Iya, exactly kalau kemudian bahasanya itu ya. Dia kemudian Bandung, kita semua lihat Bandung, dan di sini digambarkan misalnya menarik sekali bagaimana nilai-nilai yang didorong oleh revolusi Indonesia dan kemudian dikulminasikan di dalam Bandung itu punya reverberations ke seluruh dunia. Jadi setelah pulang dari Bandung itu misalnya orang-orang Afrika yang datang ke sini, para nasionalis Afrika yang waktu itu belum merdeka, datang ke sini aja menyelundup lewat India, kemudian dicariin tempat untuk nginep gitu ya sama panitia. Itu kemudian pulang, mereka mengorganisir konferensi Afrika Merdeka, ya, kemudian All African People's Summit. Dan dari situ muncul tuntutan-tuntutan kemerdekaan di Afrika, dan makanya bukan kebetulan 1955 itu Bandung, 1960 itu dekolonisasi Afrika. Negara-negara Afrika itu. Jadi kita udah punya peranan keren dong sebenarnya. Exactly, dan mereka refer justifikasi normatifnya tadi, gue bilang tadi ada aspek normatif yang penting. Itu Bandung. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu kan menjustifikasi, dan Barat itu menjustifikasi tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua dengan nilai-nilai liberal kan, soal kebebasan dan macam-macam, untuk kemudian menghadapi ancaman dari Evil Empire Uni Soviet gitu kan. Dan tapi itu kemudian bagi mereka yang ada di Asia dan Afrika terlihat hipokrit, karena lu bilang kebebasan individu tapi lu nggak kasih kebebasan ke gue gitu. Manusianya kok ada yang dianggap punya hak individu, ada yang dianggap nggak punya hak gitu kan. Nah, Bandung itu kemudian menjadi konstelasi nilai normatif yang bisa disusupkan masuk ke dalam tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua dengan penafsiran
dari sudut pandang mereka yang tadinya terjajah tadi. Jadi see. PBB dan macam-macam kemudian harus menyesuaikan dengan tuntutan dari yang secara material power itu lebih lemah. Nah ini menarik karena dari tadi kan kita bicara tentang bagaimana great powers itu berkompetisi berperang. Ternyata nggak cuma great powers loh yang bisa membentuk dunia. Ya, kalau kita bersatu juga bisa. Kita nggak boleh menyerahkan nasib dunia itu hanya pada G2 ya, pada Amerika Serikat dan Tiongkok gitu kan. Betul. Seperti juga dulu orang-orang yang dianggap bukan manusia ini, mereka yang ada di Asia dan Afrika ini dianggap seperempat manusia, separuh manusia, bahkan ada penelitian tengkorak-tengkorak ini Belanda ada itu bikin di film penelitian Django Unchained. Ya. ya tengkorak orang Jawa itu lebih kecil dari tengkorak orang Belanda sehingga orang Jawa kita itu dianggap lebih inferior. Mereka perkembangan orang Jawa itu paling bagus adalah perkembangan orang Eropa abad 16 abad 17 gitu. Jadi dianggap belum siap untuk merdeka gitu. Makanya justifikasinya adalah kita ajarin dulu civilizing mission, penjajahan. Nah tapi ternyata orang-orang yang dianggap lebih lemah dan material power itu memang lemah, ternyata bisa loh membentuk dunia Setuju banget. baru gitu loh dengan. Nah ini makanya buku ini penting banget untuk dibaca di dunia kita yang seperti ini. Karena kita nonton Cina sama Amerika jangan cuma nonton doang dong. Sepakat betul banget. bahwa Bener power penting. Tapi penting untuk memahami bahwa karena dunia kita ini sangat kompleks, kita itu nggak bisa cuma nonton. Seperti juga orang-orang yang diremehkan di awal abad 20 itu, mereka yang terjajah di awal abad 20 itu, despite all of their limitations, mereka berjuang dan melakukan yang bisa mereka lakukan, gitu. Dan mereka punya dampak, gitu. Jadi ini call buat kita semua, gitu ya. Jangan sleepwalking into the great power rivalry. Jangan kayak ya udah lihat Amerika Serikat sama Cina ribut perang ini kita diam bingung gitu mau ngapain gitu kan. Apakah secara tidak sengaja Sopan sudah membahas semangat nasionalisme kita tuh? Iya, nasionalisme. Nasionalisme itu kalau dikelola dengan proper hal yang Actually that is penting. what's being said di buku tadi yang Return of the Strong Gods ini. Justru tadi dia bilang karena kita terlalu overcorrecting, justru kita harus kembali ke strong God's value tadi, tapi manage lah dengan lebih baik supaya jadi energi yang positif. Ini seperti kata Nabi ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan benar. I really like this part karena kan ya kadang kita ada inferiority complex ya di negara kita ini kadang ada seperti itu kan ya, harus dari asing lah, harus dari yang bule lah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan itu dan kita harus ambil peranan. Mungkin ya orang I understand lah. Mungkin ketika kita tadi mencoba berpihak atau bertindak kan orang mikirnya kayak Indonesia nih siapa lu gitu kan. Tapi now you remind me of tadi benar konferensi Asia Afrika itu yang menimbulkan banyak pergolakan sangat signifikan itu ya. Orang-orang yang ngumpul semua jadi kekuatan besar ya kan. Yang tadi sebelumnya terpecah belah, tercerai berai. Dan bahkan ini memberikan dampak ke Amerika Serikat loh. Jadi ada pemikir kulit hitam Amerika Serikat. Oh yang datang ya itu. Dubois. Ini adalah orang yang berdebat sama Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard itu orang yang menulis The Rising Tide of Colors. Ini seorang supremasis kulit putih. Alumni Harvard. Teorinya sekarang sangat populer, kemudian berkembang jadi Great Replacement itu, teori sayap kanan sayap kanan itu. Dia percaya bahwa sekarang ini ada rising tide of colors, bahwa orang-orang kulit berwarna itu nggak lagi menerima dia misalnya berada di dalam dominasi orang-orang kulit putih gitu, dan sehingga dia menyarankan misalnya segregasi gitu, karena kalau kemudian terjadi percampuran nanti betul. Gitu. Jadi ini kan kira-kira gagasannya kembali lagi ke gagasan awal abad 20 ini. Nah si Dubois ini debat sama si Stoddard ini. Nah tapi si Dubois ini pas terjadi konferensi Asia Afrika dia pengen datang ke KAA tapi nggak bisa karena visa paspornya apa ya dibatalin sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi dia nggak jadi datang, tetapi dia memantau dengan dekat, dan apa yang terjadi di Bandung itu kemudian jadi pembicaraan yang sangat kuat di kalangan kulit hitam Amerika Serikat. Nanti di buku ini juga dibahas misalnya bagaimana jadi terjadi civil rights movement dong, di Lyndon Martin Luther King itu mengutip Bandung Spirit. Untuk kemudian mengatakan bahwa saatnya kita mengakhiri kolonialisme dan rasisme. Nice. Jadi, betul bahwa overthrow itu nggak penting gitu ya. Jangan gitu. Tapi jangan melihat bahwa kita itu nggak bisa berkontribusi juga pada kondisi dunia hari ini gitu. Indonesia itu has been contributing to the global order gitu dengan signifikan. Satu lagi saya tambahin, jadi jangan salah juga yang memperkenalkan konsep negara kepulauan itu Indonesia ya. Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja
Exactly. Saya punya nih gue punya bukunya di sini. Buku salah satu hukum internasional maritim ya. Bahkan orang pada kaget pas gue punya buku itu. Karena gue koleksi itu karena itu ditulis sama salah satu Navy Admiral di Amerika. Yang dia dulu masih mengambil posisi bahwa perairan antar pulau itu adalah wilayah internasional. Iya, iya. Dan dia anti banget sama pendekatannya motor kesusahan aja kayak apaan nih? Ini tidak sah. Ya kan, tidak sah, tidak benar. Sah dan tidak sah ini kan sebenarnya suka-suka aja. Tapi kan hukum adalah fiksi, hukum adalah seberapa banyak orang percaya. Maka ketika banyak orang percaya bahwa ada negara kepulauan. ada negara kepulauan dan the concept exists. Dan itulah Indonesia bukan siapa-siapa juga pada waktu itu. Betul. Materially, tapi mau aja can do it. materially juga terbatas sama Betul. Amerika Serikat. Iya. Tapi against all odds bisa masukin prinsip hukum baru dalam hubungan Keren. internasional. Ya, dalam hukum soal internasional. ini menarik because I have one curator friends ya. Dia soal cerita betapa ini ternyata signifikan bahkan di dunia seni juga. Dan bahkan foto yang kenapa ada leaders walk. Jadi awalnya tuh bahkan gak mau dilaksanakan leaders walk itu karena ngeri. Jadi semua pemimpin Afrika dan pemimpin itu kan jadi target dong untuk dibunuh sama colonizer-nya kan. Oke. Jadi itu katanya adalah pras sebenarnya ketika mereka ngelakuin itu Soekarno mengajak gitu ya supaya sama-sama, and it's their way of giving a middle finger to the colonizer. Yeah. Oh. Jadi itu sebenarnya fotonya itu. Yeah. Oh, karena kan takut dulu. Iya lah, ini kan musuh gitu semua. ya. Iya, Semua iya, kan kelihatan semua fotonya kan. Nah, Nice, itu nice. leaders walk. Ya, Jadi ini kenapa- dadaku mana dadamu. Oh iya, itu sebenarnya yang dilakukan. Keren. Tapi maksudnya, Sofon, saya benar-benar tertarik sekali adalah apa, because you told me a very interesting point di awal soal jadi kayak konflik, war, politics itu kan sebenarnya itu sangat dipengaruhi oleh politik yang ada di dalam negeri. Iya. Apa politik dalam negeri yang mempengaruhi sampai akhirnya Indonesia mau ngambil posisi melakukan KA dan bisa sampai sesignifikan? Ya karena pengalaman kolonial lah. Tapi kan a lot of other countries juga experiencing colonialism. Tapi Dan General- justru karena itu kehendak untuk merdeka itu beresonansi dengan seluruh mereka yang ada di Asia dan Afrika. Indonesia juga bukan satu-satunya dan bukan yang memulai, bukan yang mengakhiri juga. Seperti yang dikatakan Soekarno, Indonesia is a small part of the global revolution of humankind. Jadi Soekarno belajar dari Cina, dari Sun Yat-sen. Makanya Pancasila kita, kenapa Pancasila ya? Karena belajar dari San Min Chui kan. Seriously? Iya, exactly. Ya kemudian sekarang Jadi, diklaim itu ini adalah nilai-nilai kearifan lokal. Tapi ada San Min Chui yang Iya, benar. mesti cara untuk cara ini ya? Cara mengcraftnya, ini loh cara harus mengcraftnya. dibuat jadi oke, prinsip-prinsip oke. gitu I kan. see, I Jadi see. San Min Semacam Chui ini itu. menginspirasi Pancasila. Iya, dan Tepat sekali kostum. ada apa yang kemudian misalnya para penulis nasionalis Indonesia, Soekarno, Hatta, itu kan merefer misalnya Battle of Tsushima, perang Tsushima. Battle of Tsushima. Ya, di Tsushima. mana Laksamana Togo Heihachi itu mengalahkan armada laut Rusia untuk pertama Ya. kalinya orang kulit berwarna mengalahkan Ya, itu kan Itu kulit perang yang putih, sangat gitu kan. terkenal. Dan tadi sempat kita bahas ya dari Bas Barman Fai ya. Ya. Bahwa salah satu penyebab akhirnya Rusia itu jadi makin ekstrim dan berantakan semua itu karena tadi kekalahan itu benar-benar memukul mereka sampai revolusi Oktober the Red Exactly. Revolution trigger sama itu. revolusinya dari Battle of Tsushima ini banyak banget. Karena Sun Yat-sen pulang dari Inggris, dia Inspirasi semua. baru sampai Alexandria itu udah disalamin sama para nelayan Mesir. Selamat ya. Padahal dia bukan orang Jepang, dia orang Cina. Tapi dia bisa Nggak tahu kan Tapi sebenarnya. bentuk small precision. Tapi Apa itu Tapi dia- microaggression tapi sih? dia- microaggression sekarang namanya. Nggak, tapi dia oke aja karena ya apa ya, Mereka mereka semua merasa saudara. bahwa Iya. kita semua orang yang tadinya direndahkan ternyata bisa loh. Rabindranath Tagore, Ya, nasionalis Ya, India tahu. yang Ya, kemudian ya. jadi tokoh sastra dunia, itu bawa anak-anak keliling untuk bikin victory lap setelah kejadian Setelah itu, karena dia kejadian tahun 1945 ya? ngajar pendidikan yang kan Tagore ini nanti jadi inspirasi untuk Taman Siswa. I see. Dia bikin sekolah bahwa dia Very percaya interesting. kemerdekaan itu dibuat melalui pendidikan. Ya, Makanya ya. Dia bikin itu, nanti Ki Hajar Dewantoro itu melihat oh ini menarik nih gitu kan, kemudian dia buat di Indonesia. Jadi Ya. perjuangan kita itu terhubung. Nice. Dan Indonesia tidak pernah misalnya mengatakan bahwa saya adalah orang yang absah mewakili kalian semua. Enggak, let's fight together gitu kan. No, that's the best Dan, way to say it. dan menurut gue call-nya juga sekarang begitu gitu. Dan itu sekarang challenge kita hari ini karena kemudian middle powers, smaller powers itu tidak punya kekuatan solidaritas itu, sehingga kita melihat bagaimana great powers itu kemudian menjadi kekuatan yang Non-blok udah gak ada lagi. menentukan gitu. Jadi GNB. mungkin tidak harus dalam bentuk non blok, tapi Just an example strateginya gitu. bisa macam-macam Iya, gitu betul, ya. betul. Tetapi
middle powers seperti Indonesia, India, Middle East gimana Turki kalau dan menurut? seterusnya. Itu middle power juga? Itu ya ada beberapa middle powersnya kan, Ya, Turki, Saudi. Ya. Itu kemudian harus ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia gitu kalau Wah, bahasa sesuai dengan konstitusi amanat kita konstitusi. gitu. Jadi nggak cuma nonton gitu. Karena kalau cuma nonton nunggu itu nanti ya cuma nunggu aja dampaknya gitu. Terbawa Indonesia arus. nanti disuruh milih mau milih Amerika Serikat atau mau milih Cina gitu. And we don't want to. Dan kita nggak mau gitu karena Sebenarnya itu memang harus kan aktif dari seandainya sekarang. ya nggak cuma dua itu ya, makanya memang harus terpecah. Memang tidak boleh. Itu kan semua strategi, ada di Game of Thrones, ada di berbagai film. Semua orang menyadari bahwa kalau kekuatan atau terkonsentrasi dan kita harus milih itu berat. Memang harus dipecah-pecah, nggak boleh sama satu Iya. orang tuh. Makanya strategi 3 negara. Strategi 3 negara itu Iya, Cukel iya. yang udah paling benar itu pada Iya, saat iya, begini. iya. Karena Jadi begitu wisdom dipecah. dari ribuan tahun yang lalu masih tetap berjalan Exactly. gitu. Because it's logically it's the right thing to have juga. Iya sih. Secara game theory juga benar. Ya, Begitu. ya, ya. Ya walaupun tidak bekerja untuk pribadi problem. That's another Ya. episode. Iya. Waduh. Ya, jadi Apa lagi? Ada buku lagi yang mau dibahas juga sedikit. ini dikit terakhir. yang Terakhir. menarik lagi the neo-mercantilist. Ini kan merkantilisme itu kan sudah lama dianggap sebagai sesuatu yang obsolete gitu kan. But now it's Tapi returning. seiring dengan kebangkitan nasionalisme, kebangkitan dan kemudian persaingan geopolitik dan seterusnya. Mungkin sedikit dijelasin kepada pemirsa kita apa itu merkantilisme. Ya. Dan Biar apa pada itu tahu. neo-merkantilisme? Adalah- Ntar kita dibilang ini lagi apa? Ini mendaki-daki. Ya paham dalam ekonomi politik internasional yang percaya bahwa ekonomi itu merupakan bagian dari politik gitu sehingga dia tidak hanya bisa diserahkan pada mekanisme pasar gitu tetapi dia harus dikelola untuk membangun kekuatan negara karena dengan kekuatan negara bisa memastikan bahwa warga negaranya nanti akan mendapatkan keuntungan yang optimal dari segala transaksi internasional tadi gitu ya. Nah, ini kemudian terjemahkan dalam bentuk kalau dalam versi klasik adalah proteksionisme Ya. ya kan makanya tarif dan larangan seterusnya. impor. Tetapi bisa juga muncul dalam bentuk-bentuk lain kebijakan industri dan seterusnya gitu. Nah, ini kita menyaksikan kebijakan-kebijakan ini kan tadinya dianggap haram di dalam sistem ekonomi internasional pasca Perang Dingin karena tadi the end of history tadi kan menghadirkan bahwa ya kita memang harus mendorong ekonomi yang bebas, basis pasar. Nah sekarang semua orang sudah kembali lagi ke gagasan-gagasan merkantilis gitu kan, tarifnya Menggunakan kebijakan Trump, begini. ya, kemudian perang dagang dan seterusnya. Nah karena itu penting untuk dibaca karena buku ini si Eric Helleiner ini intelektual yang mengkaji perkembangan intelektual merkantilisme atau neo-merkantilisme dan ternyata sumbernya itu nggak cuma dari tradisi Barat gitu ya. Makanya tadi nyambung soal Jepang juga bukan lu begitu banget kan sangat anti. Iya, Makanya dia iya. menutup kan sampai Sakoku. sampai Iya. Commodore Perry kan. 200 Tadi tahun. misalnya soal 3 negara tadi gitu kan ya, itu kan sebenarnya cerita yang sangat menarik tapi di HI yang selalu dijadikan resource untuk membangun teori dan seterusnya kan pengalaman Eropa, pengalaman Barat. Padahal nggak gitu ya. cukup cuma satu Padahal doang. nggak cukup. Nah You need that. buku ini menarik karena Oh. kemudian dia juga membahas bahwa neo-merkantilisme ini nggak cuma dari pengalaman Eropa loh, ada banyak varian neo-merkantilisme. Nah ini mungkin menarik dibaca karena nanti dari sini kita barangkali bisa menebak-nebak apa yang dilakukan oleh berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang dan yang lain-lain. Dan dengan demikian kita menyiapkan peran Indonesia yang lebih sesuai dan lebih berdampak tadi gitu ya. Indonesia mewarnai. Nah, Indonesia warna keren. Tapi breaking the barriers ya, connecting the colors. Tapi mungkin sudah sedikit cerita tadi ya. Ini mengingatkan peran Indonesia ini sebenarnya kayak Nobunaga Oda. Karena apa? Dia itu adalah dulu ada seorang daimyo kecil dari Owari. Iya. Ya kan, tapi kemudian dengan taktiknya dia sampai akhirnya dia berhasil mencapai apa ya sebelum akhirnya dikhianatin Mitsuhide Akechi, tapi dia berhasil mempersatukan Jepang loh. Yang kemudian harus dipertahankan oleh Hideyoshi Toyotomi sama ya Tokugawa. Tapi maksudnya sejarah Oda Nobunaga dari mulai awal sampai akhir ya. Malah kalau boleh gue menyarankan kalian paling gampang baca dari Nobunaga no Chef. Itu karena gampang. Kalian bisa lihat perjalanannya dari awal sampai di akhir tuh kata semua di dalam buku apa di dalam komik itu kan. And you can see Atau di novel Taiko. Taiko, Iya, yes. Taiko. Jadi di situ ada strategi-strategi yang bisa kalian perhatikan karena itu kan kayak international relation tapi dalam skala lebih kecil di dalam Jepang. Ya, itu Iya, politik iya. dalam Itu negeri. politik dalam negeri tapi sama aja. Itu kan Oh daerah-daerah itu politik pisah. internasional itu kan politik secara internasional. entitas politiknya sovereign. Karena pada saat itu belum masing-masing. ada. Oh, iya, iya, Negara iya. Jepang. Oh, iya, itu belum ada. Dia ada. Itu kan adalah antara daimyo. warlord kan. Iya. Nah, maka jadi bagaimana sebuah daimyo kecil dari Owari yang kemudian bisa
ini di situ juga kita belajar kayak misalnya Shingen Takeda kan. Shingen Takeda dia selalu bilang, gua nggak akan pernah berhasil jadi pemersatu Jepang karena alasan geografis. Gua punya geographical choke point. Terlalu jauh dari Kyoto. Karena pusat peradaban itu di Kyoto. Atau masih ada Kyoto. Tapi sama juga yang dulu pernah punya ide buat bikin ibu kota baru Oda Nobunaga juga. Oda Nobunaga ini salah satu orang yang punya banyak ide yang apa ya? Visioner dia. Sangat visioner, bahkan ada gua baca juga di situ ya bahwa salah satu yang membangun infrastruktur jalan itu adalah dia. Dia mengetahui kalau jalanan tidak aman, ekonomi tidak jalan. Maka semua jalan tuh dia pertama kali memperkenalkan konsep road yang sampai orang bisa tidur. Jadi kenapa Jepang nih kayak begini? Dari Oda Nobunaga yang katanya bahkan tuh mesin pembunuh ini, dia udah mikir gimana caranya gue bisa membuat sistem yang buat orang merasa aman. Dan itu yang menarik, dia counter intuitif ketika daimyo yang lain itu naikin tarif untuk masuk perdagangan biar dia bisa dia sangat raise senjata, pro-trade. dia malah ngurangin tarif biar orang pada pindah masuk ke wilayahnya. Dia sangat pro-trade, dia sangat apa ya? Sangat dia punya curiosity sangat tinggi. Makanya memang banyak orang akhirnya jadi nggak memahami dia. Iya, karena dia terlalu advance. Tapi tragis ya. No, itu salah satunya kalau cerita yang di Nobunaga itu udah mungkin ini bisa jadi menggambarkan realitas. Pengkhianatannya timbul karena saking advance-nya Oda Nobunaga. So people don't understand karena nggak understand takut. Jadi akhirnya gue matiin lu aja lu karena gue nggak ngerti lu mau ngapain sih sebenarnya. Kok lu berbeda banget dengan semua tradisi yang kita bangun. Maka ada kata-kata dengan I am the epitome of practicality. Semua tradisi akan gue bolak-balikan. Itu kata Oda Nobunaga. Kata Oda Nobunaga supaya kita bisa maju, kata dia begitu. Iya. Tapi harganya diri sendiri dibakar, dibunuh di kuil yang terbakar. Tapi menurut gue Oda Nobunaga akhirnya jadi hidup selamanya. Karena siapa yang tahu? I would prefer kalau gue bisa milih ya, abis ini gue bakal dikenal seumur hidup. Itu is a good way to die. Kalau die in obscurity. Nobunaga walks so Tokugawa can run sih sebenarnya. Nobunaga walks so Tokugawa can run untuk mempertahankan negara ini 200 tahun kemudian. Dan sampai sekarang mencapai level seperti ini kan. Sampai level seperti ini kan kesabaran Tokugawa ya. Itu kita harus melihat loh, maksudnya kayak Jepang kalah Perang Dunia 2 terus alih-alih berubah jadi negara yang absurd itu kan malah jadi negara itu tetap absurd sampai sekarang juga. Tapi absurd yang menarik gitu kan. Tapi bisa mencapai sedikit cerita ya. Ini Sofwan dulu S2 S3 nya di Kyoto. Di apa? Kyoto. Di Ritsumeikan University. Di Ritsumeikan University. Jadi ini sedikit pasti tahu banyak tentang Jepang, makanya cocok nih kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang bisa juga nih. Ada nampak tilas Oda Nobunaga juga gue pas selama ke sana. Nobunaga bahkan keren banget nih. Gue aja bahkan belum. Dia ke Gunung Hiei. Hiei kan dia membakar Honnoji ya dan dia ini ya apa namanya banyak Nobunaga ini pertapaan juga nggak dia? Maksudnya melakukan ini nggak? Dia malah membantai biksu-biksu. Kalau di Monhiei itu cerita dia membakar. Rupa ada sejarah yang bilang bahwa sebenarnya nggak akan ditemukan tulang belulang di situ. Makanya menarik juga. Oda Nobunaga ini sangat pragmatis. Jadi dia merasa hubungan antara agama itu penting buat dia dengan negara. Karena apa? Karena dia pernah ngetes sebenarnya. Ceritanya adalah dia pernah ngetes dia jadi deity-nya. Jadi dia bikin kuil baru untuk memuja dia. Beneran, dia tes terus dia bilang, terus gimana? Kurang sukses. Jadi itu kenapa gue butuh agama Buddha, karena gue butuh buat ini. Ternyata bikin agama sendiri sulit. Nggak semua orang sesukses Nabi Muhammad ya. Jadi lu bisa coba bikin agama baru. Masalah dulu sukses atau enggak itu urusan lain ya kan, butuh takdir langit. Nah, jadi ketika itu dan dia juga menjelaskan kenapa Kristen waktu itu sangat dibenci karena selalu diasosiasikan dengan colonizer. Makanya kan banyak menghalangi kan Tokugawa kan nggak bisa bikin kebijakan karena baru. memang dari awal pun juga udah ketahuan gerakan misionaris itu kan dulu kan ada gospel glory itu selalu diingat kan. Jadi mereka udah bagian dari kekuasaan untuk ini. Maka jadi itu salah satu hal juga yang akhirnya menyebabkan agama itu kurang sukses karena itu. Hebat luar biasa ini. But anyway kita udah 1 jam lebih ya. Sofwan udah lebih bahkan ya. Waduh. Tapi ini pembicaranya seru dan saya yakin banyak banget lesson learn yang bisa diambil dari teman-teman di sini ya. Dan mudah-mudahan para pendengar kita juga bisa menikmati teknik-teknik baru ya dalam berhubungan gitu ya. Dan juga memberitahu bahwa kita ini nggak harus selalu tertindas, gengs. Jadi kadang-kadang sebagai orang tadi ya. Jangan jadi penonton doang. Jangan jadi penonton doang gitu. Kalau ada yang merasa sama ini kita nggak pernah ini. Nah ini saatnya kalian. Jangan jadi penonton tapi mengambil peran seperti halnya para bapak-bapak bangsa kita ya. Coba untuk nggak cuma bapak-bapak, ada ibu-ibu juga. Dan ibu-ibu bangsa kita. Jadi para pendiri bangsa kita. Founding fathers, mothers, and them they zigzag. Lebih ini founding leaders ini. Good. Gue suka sih. Oke. Kalau ngobrol sama ada istilah-istilah yang bagus ya. Jadi ada temu istilah yang bagus ya kemarin. Oke. Thank you semuanya. Sampai kita ketemu lagi in the next Reading Chamber. Thank you. Bye-bye. See you.